Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab 4 mengenai analisis rasio keuangan. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Poppy Kusuma dengan NIM 2018310072, yang kedua Erika Ashurotul dengan NIM 2018310076, yang ketiga Nurul Anggraini dengan NIM 2018310151, dan yang terakhir ada Francois Dewa 2018310307. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi dimulai. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Poppy Kusuma dengan NIM 072. Di sini saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan adalah proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi proses keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa lalu dengan tujuan untuk menentukan estimasi yang prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas tentang faktor penyebab perbedaan data keuangan dan hasil operasi di perusahaan. Di sini ada 6 faktor. Faktor yang pertama adalah terjadinya perbedaan harga dan biaya operasi. Nah, ini semisalnya perusahaan kecil yang menempati perbedaan wilayah, itu akan terjadi perbedaan juga. Meskipun perbedaannya sama di wilayah, belum tentu harga dan biayanya juga berbeda sama. Nah, yang kedua ada jumlah aktiva tetap. Nah, setiap perusahaan kan tidak semuanya memiliki aktiva tetap, ada yang sewa. Nah, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan di angka rasio. Dan yang ketiga ada umur kekayaan. Nah, setiap perusahaan memiliki umur kekayaan yang berbeda juga. Ada yang perusahaan lama dan ada yang perusahaan baru, dan ada juga perusahaan yang modern, dan ada juga perusahaan yang sederhana. Apalagi jika ada perusahaan yang lama dan memiliki aktivanya telah disusut dan tetap diproduksi, maka itu akan membuat perbedaan dengan perusahaan yang baru. Nah, yang keempat ada penilaian persediaan. Nah, di sini penilaian persediaan ini di kuantitasnya persediaan tetapi memiliki nilai yang berbeda dan memiliki nilai rasio pun yang berbeda. Nah, yang kelima ada modal. Nah, di setiap perusahaan modal tidak selalu sama, ada yang modal sendiri dan ada yang modal dari orang asing. Nah, faktor keenam itu ada sistem prosedur akuntansi yang biasanya digunakan. Perbedaannya itu di klasifikasi biaya dan klasifikasi rekening. Nah, ini biasanya terjadi bisa di dalam laporan keuangan seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erika Ashurotul Nurhomariah dengan NIM 2018310076. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan angka rasio. Jadi, penggolongan angka rasio ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama berdasarkan sumber data dan yang kedua berdasarkan tujuan analisa. Untuk yang pertama berdasarkan sumber data, yaitu merupakan unsur atau elemen dari angka rasio. Dalam sumber data ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama rasio neraca atau bisa disebut dengan balance sheet rasio. Jadi yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang datanya diambil atau bersumber pada neraca. Misalnya seperti current ratio dan asset test ratio. Untuk yang kedua, rasio laporan laba rugi atau bisa disebut income statement ratio, yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunan semua datanya diambil dari laporan laba rugi. Misalnya seperti gross profit margin, net operating margin, dan operating ratio. Untuk yang ketiga, rasio antar laporan atau bisa disebut juga interstatement ratio adalah
Semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan laba rugi. Misalnya, seperti tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang, dan sales to inventory, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada berdasarkan tujuan analisa, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas, yang ketiga, rasio rentabilitas, dan yang keempat, rasio aktivitas. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Pengertiannya yaitu rasio yang digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam rasio likuiditas ini terdapat 3 macam. Yang pertama, current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, quick ratio dengan rumus kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar. Yang ketiga, ada cash ratio dengan rumus kas ditambah efek ditambah hutang lancar. Untuk yang selanjutnya, ada rasio solvabilitas atau bisa disebut dengan leverage ratio. Adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan itu tutup atau dilikuidasi. Nah, dalam rasio solvabilitas ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, ada rasio modal dengan aktiva dengan rumus modal sendiri dibagi total aktiva. Yang kedua, nilai buku saham prioritas dengan rumus jumlah nominal dibagi saham yang beredar. Yang ketiga, rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang dengan rumus aktiva tetap dibagi hutang jangka panjang. Dan yang keempat, rasio modal dengan aktiva tetap dengan rumus modal sendiri dibagi aktiva tetap. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul dengan NIM 151. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya di sini ada nilai buku saham biasa, yaitu nilai buku per lembar saham yang menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayar kepada setiap lembar sahamnya. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui seberapa murah atau mahalnya harga saham di perusahaan tersebut. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada hak saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Nah, selanjutnya itu ada rasio antara hutang dengan aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik itu hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Semakin rendahnya rasio, semakin baik keuangan perusahaan. Nah, rumusnya di sini yaitu hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang dibagi dengan jumlah aktiva. Nah, selanjutnya di sini ada rasio hutang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu dimana rumusnya hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Nah, selanjutnya ada rasio antara hutang dengan modal sendiri, yaitu digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki oleh modal sendiri. Semakin kecil rasionya semakin baik, dimana rumusnya yaitu hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada rasio rentabilitas yang bisa dikenal juga dengan rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Nah, di sini yang pertama ada rasio laba usaha dengan aktiva usaha, di mana rumusnya yaitu laba usaha dibagi dengan aktiva usaha. Nah, yang kedua itu ada operating margin ratio, yaitu rasio ini berupa laba yang sudah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran, kecuali bunga dan pajak, dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Nah, rumusnya di sini yaitu laba usaha dibagi dengan penjualan. Nah, selanjutnya yaitu ada gross margin ratio, yaitu rasio ini membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, maka
semakin baik pula kondisi perusahaan. Nah, di mana rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, yang keempat di sini yaitu ada net margin ratio, yaitu digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap penjualan. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pula perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, rumusnya yaitu ada laba bersih dikurangi pajak dibagi dengan penjualan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Francios Dea Pratama dengan NIM 307 mau mempresentasikan tentang rasio rentabilitas dan rasio aktivitas. Nah, di rasio rentabilitas terdapat laba per lembar saham biasa. Nah, lembar per saham biasa tersebut didapat dari laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Nah, yang kedua, operating ratio. Nah, operating ratio ini adalah yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak penjualan. Nah, operating ratio ini didapat dari harga pokok ditambah biaya operasi dibagi penjualan. Nah, yang ketiga, rate of ROI. Nah, ROI tersendiri yaitu rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan untuk keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Nah, ROI tersendiri, rate of ROI didapat dari laba bersih sebelum pajak dibagi jumlah aktiva usaha. Nah, yang keempat, net rate of ROI. Net rate of ROI didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi jumlah aktiva usaha. Nah, yang kelima, rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri yaitu rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Nah, rentabilitas modal sendiri didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi laba modal sendiri. Nah, yang ketiga ada rasio aktiva. Nah, rasio aktiva yang pertama ada perputaran piutang. Perputaran piutang didapat dari penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, yang kedua perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja didapat dari penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Nah, yang ketiga perputaran persediaan. Didapat dari harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, yang keempat perputaran aktiva usaha didapat dari penjualan dibagi aktiva usaha. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Thanks for watching.